Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali di sesi video tutorial animasi motion graphic. Ya, jadi dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari di video yang sebelumnya, ya, tentang teknik pembuatan video motion graphic. Kalau di video sebelumnya kita membahas tentang animasi teks, ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang animasi objek, ya. Dan sebenarnya objeknya itu pun juga bisa teks, ya. Jadi apa ini? Jadi ya bebas berarti, ya. Jadi ini bebas, animasi untuk apapun bebas. Yang jelas ini terkenal istilahnya dengan animasi morphing, ya. Animasi morphing itu apa, ya? Jadi animasi morphing itu animasi sebuah objek yang mana nanti ada perubahan bentuk dari objek tersebut, ya. Jadi kalau kemarin kita mencoba menganimasikan objek dengan menggeser objek, ya. Jadi kita merubah parameter positionnya ataupun parameter rotationnya, ya, ataupun opacity ataupun scale, ya, atau skala atau ukuran seperti itu. Dan untuk kali ini kita akan mencoba menganimasikan objek, ya, supaya objek itu berubah bentuknya gitu, ya. Berubah bentuknya seperti apa? Ini saya sudah punya sebuah ilustrasi. Jadi kalau kemarin kita kita sudah belajar membuat animasi teks, misalnya kayak gini, Semarang gitu, ya. Tulisan gerak Semarang. Nah, untuk di sesi kali ini kita akan mencoba membuat gerakan animasi dari ilustrasi Semarang. Salah satunya mungkin ini, ya. Semarang kita ilustrasikan dengan gambar ikon Tugu Muda seperti itu. Dan animasi kemunculan gambar ikon Tugu Muda ini kita akan coba buat pakai teknik animasi morphing, ya. Seperti apa? Ini kira-kira seperti ini. Iya. Oke, ya. Jadi kalau kita perhatikan di gambar ikon Tugu Muda ini, kita akan melihat bahwa ada perubahan bentuk dari gambar ikon Tugu Muda, ya, dimana gambarnya jadi agak melengkung gitu, karena ini memang menerapkan prinsip follow through, ya. Jadi ada prinsip animasi yang berjumlah 12 itu, salah satunya adalah prinsip follow through, dan ini mencoba mengaplikasikan itu. Dan dia ada follow through itu sebuah gerakan tambahan, ya, ketika objek berhenti. Jadi ketika gambar ikon Tugu Muda ini bergerak dari kiri kanan, setelah sampai kanan dia berhenti, tapi ternyata masih ada gerakan sedikit yang mengikuti berhentinya objek Tugu Muda ini gitu. Itu follow through. Kemudian ketika kita bahas follow through, kita juga akan menemukan satu prinsip, ya, yang itu bagian juga dari follow through, yaitu drag, ya. Drag itu ketika misal ini sebuah benda itu memulai gerakan, ya, itu seperti ada bagian yang tidak mengikuti gerakan itu, sehingga bagian tersebut seperti di belakang, terlambat, ya. Jadi seperti ini, ya, ketika ini jalan objeknya dari kiri,
itu tidak serta-merta seluruh bagian gambarnya itu langsung jalan, tapi di bagian yang atas dari gambar tugu muda ini seperti telat gitu ya. Seperti itu kira-kira. Ya. Oke ya. Oke, jadi untuk sesi kali ini kita akan belajar membuat gerakan seperti tugu muda ini ya. Dan sekali lagi ini tidak hanya bisa kita lakukan di gambar saja, objek gambar saja, teks pun juga bisa ya. Jadi ya ini berarti untuk semuanya ya. Jadi tidak cuma gambar ataupun teks saja. Oke, untuk ini kita akan coba seperti ini, dan teksnya ini saya menggunakan tulisan Semarang yang kemarin, cuman saya rubah warnanya menyesuaikan backgroundnya. Ini tulisan kemarin saya masukkan di di ini composition 1 saya masukkan di sini gitu ya. Oke, langsung saja kita coba untuk membuat ini. Namun sebelumnya supaya teman-teman lebih mudah untuk memahami ini, kita pelajari dulu konsepnya ya. Saya buat komposisi baru, saya buat latihan morphing, morphing gitu aja. Oke, kita cobakan di objek kotak ya. Oke, warnanya biarkan abu-abu seperti ini. Oke, untuk membuat animasi morphing ya, kita akan manfaatkan menu ini ya, yaitu puppet pin tool. Caranya seperti apa? Caranya ini pastikan ini objeknya terselect ya, kemudian puppet pin toolnya itu kita klik, terus kita klik di poin-poin, di sendi-sendi sih, di poin-poin dari objek ini gitu ya. Jadi misalnya saya klik ini 1, 2, 3. Oke. Setelah itu ini bisa kita gerak-gerakkan. Oke teman-teman, sesimpel itu ya, Selanjutnya kalau mau dibuat animasi ya sama ya, kita klik efek, puppet, kemudian mesh ya, di form. Ini akan muncul 3 puppet pin sesuai dengan jumlah ini, ada 3 pin gitu. Jadi misal kita buat yang tengah ini ya. Oke, di detik 1 misal ini, oke ya, di detik 1 ini kita rubah ya gerakan ini. Detik 2 saya copy saja. Oke, udah gini aja, udah jadi twing. Oke, ini morphing konsepnya sangat-sangat simpel sekali sebenarnya ya. Nah, cuman itu yang saya sayangkan itu ini agak susah kalau kita main di Grab Editor ya. Jadi misal saya klik is out, itu ternyata ini jadi tidak ada controllernya, jadi susah untuk mengontrol ini di Grab Editor. Itu saja sih kekurangannya ya. Kalau ini tetap bisa ya, jadi paling kita rubah spacingnya di sini ya. Oke ya, paling gini aja ya. Oke, tidak begitu signifikan akhirnya. Oke, itu untuk untuk dasar dasar dari animasi morphing. Selanjutnya kita akan mulai membuat yang ini tadi ya. Jadi langkah pertama kita buat komposisi baru dulu. Buat komposisi baru ya, kita kasih nama komposisinya latihan morphing.
Oke, seperti ini ya. Kemudian kita bisa import gambarnya. Oke, file import, file, klik Tugu Muda. Ini nanti bisa teman-teman download di link di deskripsi ya. Oke, di open. Selanjutnya langsung saja masukkan Tugu Mudanya ya. Oke, ini nanti juga akan kita tambahkan tulisan Semarang tadi, sehingga ini kita kecilkan saja ya. Ya di sini atau di sini juga bisa sambil tekan shift. Oke. Naikkan ke atas, nanti yang bawah untuk tulisan, untuk teksnya Semarang. Oke, atau di skill ini juga bisa ya. Di layarnya Tugu Muda ini tekan S, akan muncul option menunya skill. Oke, selanjutnya ya, kita akan buat dulu gerakan gambar Tugu Muda ini bergeser dari kiri ke kanan ya. Jadi kita masuk di position, atau cara cepat adalah tekan saja P gitu, tekan P, kemudian klik stopwatch-nya ya, time verify stopwatch ya, untuk membuat keyframe baru. Oke, kemudian ini kita buat 1 detik saja ya, atau kalau mau tepat 1 detik ini tinggal diklik di sini ya, ganti angka detiknya jadi 1 ya. Oke, kita supaya nanti benar-benar pas di sini sesuai settingan awal, kita langsung buat 2 keyframe ya, di sini dan di sini. Nah, kemudian keyframe yang di sini yang di detik ke 0 kita geser. Oke, kita geser di sini saja. Setelah itu, supaya ini timing and spacingnya pas ya, kita masuk ke grab editor, klik di position ya. Ini biar tidak mengganggu, biar yang terlihat hanya 1 grafik saja. Ini kita spare dimension, sehingga kita pisah ya. Kemudian yang koordinat Y kita matikan saja keyframe-nya, karena kita hanya ingin bermain pada koordinat X. Kita akan buat gerakannya itu dari pelan terus kemudian ke cepat gitu ya. Maka grafiknya kira-kira seperti ini. Oke, kita buat ini ya, easy is out. Easy is out-nya kita buat agak lebar supaya ini lambat cepat, thread gitu ya. Oke, sudah. Langkah selanjutnya kita klik ini puppet pin tool ya. Kemudian kita buat 3 titik atau sesuai kebutuhan. Kalau ini lebih pas memang 3 titik, 1 di sini kira-kira, 2 di sini, 3 di sini. Oke, selanjutnya kita kembali ke posisi timeline, tidak yang grab editor. Ya. Kemudian kita lihat atau kita fokus di deform. Di deform ini ada 3 pin ya. Puppet pin 1 2 3. Kenapa 3? Ya karena yang tadi kita masukkan 3. Kalau yang kita buat pinnya 4 ya pasti di sini 4 jumlahnya. Oke, ya. Oke, sudah kita buat keyframe-nya. Kemudian kita maju ke detik 1, terus
tapi jangan pas ya, kita mundur dikit, kita geser kita geser melengkung ke sini ya. Oke, kita naikkan dikit ya. Oke ya, selanjutnya kita cek. Oke. Nah, kalau kita perhatikan gitu ya, ini sebenarnya agak aneh gitu, karena apa? Karena kita belum membuat ini melengkung. Jadi sesuai dengan prinsip animasi, ada garis lengkung, maka ini juga kita lengkungkan ya. Oke, seperti itu. Oke, jadi ini harus kita jangan lurus. Kalau lurus itu nanti kalau diperhatikan ya itu sebenarnya agak aneh ya. Nah, oke ya. Jadi idealnya sebuah gerakan itu melengkung di sini. Oke, kemudian di detik ke sini ya. Ini kita di detik ke-1 tepat saat dia berhenti. Ya, ini kita kembalikan. Kita kembalikan. Tapi agak sedikit dilebihkan ya. Kembalikan tapi sedikit dilebihkan. Ini ya, kita kembalikan tapi dilebihkan untuk mengaplikasikan prinsip follow through tadi ya. Oke. Ya, seperti ini. Kemudian saya maju ini dari pas detik 1 sama detik 1 ya. Saya maju misal 5 frame, 1 2 3 4 5. Ini 5 frame. Kita geser ke sini ya. Ya. Ya, cuman ini tidak ada pengatur kelengkungannya ini. Ini sayang sekali. Jadi yang ini tidak bisa ya untuk kita buat lengkung. Tapi tidak apa-apa. Kalau yang ini masih bisa, kita geser sambil tekan ALT supaya melengkung. Oke. Maju 5 frame lagi. Jadi 10. Kita geser lagi ke sini. Ya. Maju 5 frame lagi. Sini 5 frame lagi ya. Pas ini. Ya. Oke, kemudian supaya lebih smooth yang ini kita keyframe extend easy is out. Oke ya, jadi biar pelan dulu. Oke. Oke, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, jadi mudah kan ya. Jadi sangat mudah sekali untuk penggunaan puppet pintul ini ya. Oke, jadi kalau dirasa kurang pas, ini bisa digeser sendiri ya. Jadi saya kira ini tadi sedikit kurang pas, mending saya geser ke sini ya. Oke, ini mungkin agak mundur dikit, oke.
Jadi silahkan dirasakan sendiri kurang pasnya bagian mana ya. Oke, saya kira ini lebih terasa oke. Selanjutnya kita juga mainkan opacity ya. Oke, opacity awalnya 0. Kita atur grafiknya. Awalnya itu dia agak pelan ya, pelannya sedikit, terus cepat ya, terus cepat pelan cepat ya. Ya, cuman sayangnya itu tadi ya. Yang ini tidak bisa kita atur kelengkungannya ya. Yang ini tadi tidak bisa kita atur kelengkungannya. Oke ya, ini di edit tidak bisa ini. Tidak bisa ini teman-teman. Ya, tidak bisa. Jadi ya seperti itulah. Yang minimal yang ini dari sini ke sini ya. Yang geraknya pelan ini bisa kita atur kelengkungannya gitu. Bisa kita atur garis lengkungnya, sorry. Oke, seperti itu. Berarti ini tinggal masukkan tulisan Semarangnya di COM 1 ini. Oke, di COM 1 ini saya masukkan. Sorry. Oke, COM 1 ini saya masukkan di atas Tugu Muda. Oke. Kita geser turun, berarti position tekan P saja, nilai Y-nya dikurangi, terlalu besar tekan S, scale-nya kurangi, posisi lagi tekan P, Y-nya naikkan. Oke. Kalau munculnya bareng kayak gini sepertinya kurang enak dilihat, maka COM-nya ini kita munculkan setelah objek Tugu Mudanya sampai berhenti ya, sampai detik 1. Oke, berarti ini kita geser COM-nya. Oke. Oh iya. Oke, seperti itu. Ini work area-nya bisa dikurangi sampai 4 saja. Oke. Ya, oke, seperti ini kira-kira jadinya. Nah, selanjutnya supaya efek gerakan dari gambar Tugu Muda ini lebih dramatis, kita bisa aktifkan motion blur ya. Motion blur yang ada di Tugu Muda ini. Caranya sangat mudah sekali. Ya, di layar Tugu Muda ini kita aktifkan nih motion blur simulate shutter duration ini kita aktifkan. Kemudian di sini enable motion blur juga kita aktifkan. Oke, jadi sekarang ini, nah ini ya, perhatikan ada efek blurnya. Jadi membuat kesannya ini benar-benar dia dinamis ya, lebih dinamis. Oke, kita play rem dulu. Iya, oke. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman. Ya, memang tidak begitu signifikan ya, tapi kalau teman-teman rasakan pasti beda. Oke, seperti itu untuk sesi ini ya. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas kembali. Jangan lupa tetap selalu berdoa dan jaga kesehatan di situasi yang seperti ini. Oke. Saya akhiri selamat apa ini ya? Ya, selamat pagi deh. Wassalamualaikum.